Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dala ala khair at-tawa amradihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada makalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'atu. Qala Jibril alaihi salam. Makalah yang ke-9. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Ini nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua. Wahai Muhammad, kata Malaikat Jibril, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Kita mau hidup dengan gaya hidup apa saja terserah. Kita mau maksiat, mau taat, mau minum, mau judi, mau mencuri, mau apa saja, mau menyakiti, mau membohongi, mau menghina, mau mencela, silahkan. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat, suatu saat kamu pasti akan mati. Kalau sudah mati, semua akan dipertanggungjawabkan. Yang baik akan dipertanggungjawabkan, dia memperoleh satu kebaikan. Yang buruk akan dipertanggungjawabkan, dia akan memperoleh keburukan besok pada hari kiamat. Kita mau hidup seperti apa saja, bebas. Mau nyakiti orang, mau membuli orang, mau mengkhianati orang, mau membunuh orang, mencuri, berjudi, minum minuman keras, terserah. Kita mau hidup kayak apa terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kita pasti akan mati. Hidup hanya sementara. Akhirat kekal selamanya. Ingat, kita pasti mati. Ketika ingat kita pasti mati, pasti kita juga akan ingat bahwa mati butuh bekal. Sebagaimana kita hidup juga butuh bekal. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Yang kedua, nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan ini juga kepada kita semua. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah orang sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Kita mau mencintai apa dan mencintai siapa, terserah. Mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai sahabat, mencintai pasangan, mencintai pacar, mencintai mantan. Terserah kita mau mencintai siapa saja. Mencintai barang-barang yang berharga, mencintai sepeda motor, mencintai mobil, mencintai emas. Terserah kita mau cinta apa dan siapa saja, tapi ingat, suatu saat kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita cintai dan siapa yang kita cintai. Itu sudah pasti. Itu sudah rumus kehidupan. Ada orang yang kemudian mencintai seseorang, kemudian dia selalu bersama dia. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Orang itu mau mencintai siapa saja, sesetia apapun, pasti dia akan berpisah. Tidak ada ceritanya orang ngomong, aku mencintaimu sehidup semati. Kalau sudah mati ya tidak bakal nyusul gitu. Ngomong kosong. Pernah lihat ada orang mati, kemudian yang cinta ini ikut mengantarkan ke kuburan, kemudian ikut masuk ke situ. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Semua orang pasti akan berpisah dengan orang yang dicintai. Kekasih dengan kekasihnya,
orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, kerabat dengan kerabatnya, keluarga dengan keluarganya, sahabat dengan sahabatnya. Cintailah siapa saja, tapi ingat suatu saat pasti engkau akan berpisah dengannya. Bagaimana kalau kita ingin mencintai sesuatu tapi kita tidak berpisah dengan sesuatu yang kita cintai? Apa itu? Kadang-kadang kayak gitu hanya sekedar kata-kata tanpa makna. Kadang-kadang lewat WA kirim, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kombal. Habis itu nanti ketemuan di alun-alun malam minggu. Mencintai karena Allah apa itu? Bukan itu. Itu hanya sekedar topeng saja, mencintai karena Allah, tapi mencintai karena setan. Mencintai karena Allah itu maksudnya begini. Jadi kadang orang-orang itu gampang suka mengucapkan aku mencintaimu karena Allah. Kadang-kadang dijadikan lagu sambil joget-joget. Gimana lagunya itu? Hah? Bukan yang itu, yang lagu dangdut itu. Cintai aku. Ya sambil joget-joget. Bawa nama-nama Allah sambil joget-joget. Enggak pas. Mencintai karena Allah itu mencintai seseorang karena dia mempunyai sifat yang dicintai sama Allah. Jangan asal kemudian aku mencintaimu karena Allah. Yang dicintai banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kompal itu. Bukan seperti itu. Mencintai karena Allah itu bisa siapa saja. Bisa kepada guru, bisa kepada sahabat, bisa kepada keluarga, bisa kepada orang lain. Mencintai karena Allah karena kita mencintai karena di dalam diri orang yang kita cintai itu dicintai juga oleh Allah. Orangnya baik, orangnya ahli ibadah, misalkan orangnya perfect, orangnya itu masya Allah pokoknya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena dia bagaikan malaikat yang tak bersayap. Itu namanya mencintai karena Allah. Jangan asal-asal WA malam-malam uhibbuka fillah. Baru belajar bahasa Arab kemarin sudah uhibbuka fillah. Ditanya apa artinya uhibbuka fillah, tidak tahu. Cintai siapa saja, tapi ingat pasti kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Ada satu hal yang ketika kita mencintai hal itu, maka kita pasti akan ditemani baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Apa? Yang paling setia itu apa? Yang paling setia adalah amal kita masing-masing. Keluarga tidak setia, sahabat tidak setia, guru tidak setia, pacar apalagi tidak setia, mantan apalagi lebih tidak setia. Coba kalau waktu dibawa ke kuburan, kalau sudah dimakamkan, sudah ditimbun pakai tanah, semuanya pergi satu persatu, mulai dari keluarga, sahabat, guru, kerabat, tetangga, semuanya pergi. Dia hanya ditemani oleh amalnya masing-masing. Jika amalnya baik, maka dia ditemani sosok yang begitu sangat menyejukkan dan sosok yang begitu sangat menghibur di alam kuburnya. Jadi pada saat itu orang itu ketika sudah di alam kubur itu dia merasa bahwa dirinya masih belum mati. Dia itu merasa mimpi. Oh ini kok banyak orang antarkan saya. Terus tiba-tiba kok pergi satu persatu. Kok banyak orang nangis. Kok banyak orang yang datang ke rumah. Itu seakan-akan orang mati itu awal-awalnya itu seakan-akan dia mimpi. Belum menjadi kenyataan. Tapi ternyata setelah dia sudah dikuburkan, ditimbun pakai tanah, dan dia baru sadar, saya kok di sini sendiri.
Tidak ada temannya. Hanya berteman sepi. Itu baru dia sadar. Ternyata pada saat itu dia sudah berpindah alam. Dari alam kehidupan menuju alam kematian. Dia teriak-teriak. Bapak, ibu, guru, anak, istri. Tidak ada yang mendengar. Karena dia sadar bahwa pada saat itu dia sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang tidur itu mirip dengan orang mati. Dalam satu keterangan, tidur itu saudaranya mati. Karena yang dialami orang tidur itu mirip dengan orang yang mati. Kadang orang tidur mimpi misalkan disiksa, disakiti, dipukuli. Ternyata setelah dia bangun sakit semua. Sama seperti orang mati. Makanya tidur itu harus hati-hati. Khawatir nanti menjadi mati beneran. Makanya salah satu cara agar ketika kita bangun tidur tetap dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Ini salah satu amalannya. Sebelum tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Itu kita akan dihindarkan dari mati mendadak. Sebelum tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bukan baca story WA atau mendengarkan musik. Bukan. Jadi orang itu kalau sudah di alam kubur, tiba-tiba di sampingnya muncul sosok yang begitu sangat bagus, tampan, cantik, indah, baunya sangat harum. Kemudian yang ada di dalam kubur itu tanya, "Kamu siapa kok di sini?" Dia menjawab, "Aku temanmu." Dia pikir-pikir, masa saya punya teman sebagus ini dulu waktu di dunia? "Kamu siapa namanya?" Dia menjawab, "Aku adalah amal baikmu yang ditugaskan oleh Allah untuk menemanimu di alam kubur, menghiburmu di alam kubur, sehingga engkau bisa menunggu di alam kubur dengan waktu yang tidak lama. Kamu terhibur dengan kehadiranku." Kata amal baiknya itu. Kemudian dia berkata kepada orang yang ada di dalam kubur itu, "Num naumatal arus." Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Gimana tidurnya pengantin baru? Ya enak, lelap, nyenyak gitu. Tiba-tiba bangun-bangun, sudah, ayo bangun. Ini sudah waktunya dibangkitkan dari padang mahsyar. Tidak kerasa. Tapi giliran satunya lagi ada orang di alam kubur. Tiba-tiba di sebelahnya muncul sosok yang sangat hitam, besar, menyeramkan, baunya sangat menyengat, baunya bau busuk. Ditanya, "Kamu siapa kok di sini?" "Aku temanmu." Dia tanya lagi, "Masa aku punya teman kayak kamu?" Kayaknya dia waktu di dunia saya tidak pernah punya teman kayak kamu itu. "Aku teman kamu." "Teman dari mana?" "Aku adalah amal buruk kamu yang ditugaskan oleh Allah untuk menakut-nakuti kamu di sini sampai datang yang namanya dibangkitkan dari padang mahsyar." Bayangkan itu. Di tempat yang sempit, tempat yang sepi, tempat yang gelap, kemudian ditemani dengan sosok yang begitu sangat menakutkan. Kadang kita di ruangan yang cukup luas saja, sendirian, tanpa ada yang menakut-nakuti, kita takut. Bayangkan di alam kubur itu seperti apa. Orang itu kalau mukmin, orang itu kalau amalnya baik, amalnya soleh, kuburan yang sesempit itu sudah menjadi raudun min riyadil jannah, taman-taman surga. Terlihat begitu sangat luas. Ada banyak kenikmatan. Jadi di alam kubur itu ada kenikmatan-kenikmatan. Orang bisa makan, orang bisa minum. Itu kalau orangnya baik. Amal-amalnya banyak yang amal soleh. Jadi orang itu ditentukan dari alam kuburnya. Kalau dari alam kuburnya dia itu sudah enak, tidak disiksa, otomatis nanti tahapan berikutnya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang amalnya, kemudian melewati jembatan, itu
itu semuanya akan lebih ringan tahapan-tahapannya. Jadi yang menjadi ukuran itu ketika di alam kubur. Cintailah orang sesukamu, tapi ingat pasti engkau akan berpisah dengannya. Makanya kita harus mencintai yang tidak mungkin kita berpisah dengannya. Salah satunya mencintai amal soleh, yang kedua mencintai Allah. Dan kita harus yakin ketika kita berpisah dengan apa yang kita cintai, pasti akan ada pengganti. Semuanya itu. Baru ditinggalkan sebentar aja sudah galau. Semuanya ada penggantinya. Tapi kalau kita sudah berpisah dengan Allah, siapa yang mau menggantikan Allah? Siapa yang bisa menggantikan Allah? Bagaimana caranya berpisah dengan Allah? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Itu sama dengan kita memutus hubungan dengan Allah. Ketika kita sudah berpisah dengan Allah, siapa yang bisa menggantikan? Oh, Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat. Kadang kita suka mencari yang jauh. Ada Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Giliran ada masalah, ada problem, ada sesuatu yang menggelisahkan, cari yang jauh. Cari yang dekat dulu, Allah. Minta tolong dulu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nasihat yang kedua. Cintailah orang sesukamu, atau cintailah apapun yang kamu cintai sesukamu, tapi ingat suatu saat pasti kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, tapi ingat suatu saat pasti setiap perbuatan akan ada balasan. Kita mau dosa apa saja terserah. Mau menghibah, mau menghasut, mau iri, mau dengki, mau membenci, terserah, silahkan. Mau baca Quran, mau sedekah, mau puasa, mau zakat, mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat hajat, mau sholat 5 waktu, mau sholat qobliyah ba'diyah, silahkan. Beramallah sesukamu, tapi ingat setiap perbuatan pasti ada balasan. Jika baik, maka balasannya adalah baik. Jika buruk, maka balasannya adalah buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti kita akan memetik buahnya besok di akhirat. Begitu juga sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita juga akan memetiknya besok di akhirat pada hari kiamat. Itu 3 nasihat penting yang ditujukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan sebenarnya ini juga ditujukan kepada kita semua. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan mati. Cintailah orang sesukamu, tapi nanti engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Dan beramallah sesukamu, karena sesungguhnya setiap amal pasti ada balasan. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Ada itu namanya hukum karma. Tapi sebenarnya bukan hukum karma. Ini hukum Al-Quran. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Jadi sebenarnya ketika ada orang berbuat buruk kepada kita itu, kita sebenarnya tidak usah perlu pusing-pusing, karena keburukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak usah kemudian menghabiskan energi, waktu, dan tenaga untuk memikirkan bagaimana caranya membalas orang yang menyakiti kita. Kita harus ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia pasti akan melihat balasannya. Kalau misalkan tidak dibalas di dunia, ya pasti nanti di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adil. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan, salasu nafarin yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah
di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Akan dilindungi, akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. 3 golongan. Nah, semoga kita masuk dari 3 golongan ini. Siapa itu 3 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarihi. Orang yang berwudu dalam keadaan waktu yang sangat dingin, cuaca yang sangat dingin. Biasanya kalau di Indonesia kan cuma ada musim hujan. Waktu saya di Yaman itu tidak ada musim hujan, tapi adanya musim dingin dan musim panas. Ya, pada waktu musim dingin itu biasanya kita itu mandinya kadang 3 hari sekali. Kadang-kadang sebagian orang mandinya seminggu sekali. Saking dinginnya. Nah, ini sebuah tantangan ketika kita itu mau berwudu. Sangat dingin sekali. Apalagi sampai kemudian orang yang mandi wajib. Itu sudah benar-benar ini perlu banyak pertimbangan gitu. Dan orang yang berwudu dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan dan akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat. Ya, kalau kita di Indonesia pada saat musim dingin, kita mau ke kamar mandi itu rasanya malas. Musim dingin, musim hujan, mau wudu apalagi subuh-subuh, kayaknya mau nyentuh air itu kayak mau nyentuh salju. Itu ketika kita lakukan, kita niatkan memaksa hawa nafsu agar melakukan perkara-perkara yang baik, maka besok pada hari kiamat bukan tanggung-tanggung akan mendapatkan balasan, akan dilindungi oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Al-mutawaddi'u fil makarih. Wudu di dalam waktu yang cukup dingin, yang sangat dingin. Yang kedua, wal mashi ilal masajidi fid dulam. Berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat jamaah. Berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Tapi ini di sini redaksinya dalam keadaan gelap. Mungkin karena dulu itu ya sangat gelap. Kalau sekarang kemungkinan mau ke masjid itu ya banyak lampu. Artinya ketika suasananya sangat gelap itu jauh lebih besar pahalanya dibanding pada saat kita menuju ke masjid dengan suasana yang dipenuhi dengan penerangan lampu. Kenapa orang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu mendapatkan pahala dan balasan yang sangat hebat? Karena seperti itu sangat berat. Kadang orang itu rumahnya dekat masjid, tidak bisa berjalan ke masjid. Giliran jogging sekilo 2 kilo bisa. Ya, bisa. Jalan-jalan pagi, setiap minggu pagi itu. Kadang misalkan dari sana, pojok puskesmas sampai ke alun-alun. Kuat apa tidak kuat? Kuat. Giliran datang ke masjid, tidak kuat. Cuma beberapa langkah. Berat. Seakan-akan membawa beban yang cukup berat. Itu salah satu keistimewaan sholat berjamaah juga. Sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu pengen sholatnya diterima, sholat jamaah. Karena sholat jamaah ini salah satu keistimewaannya khusyuk semua oleh Allah, sehingga diterima oleh Allah. Kalau misalnya imamnya tidak khusyuk, ada satu saja makmumnya, di antara ratusan makmum itu ada yang khusyuk, ingat kepada Allah, maka sholat jamaahnya juga tetap diterima. Kalaupun misalnya antara imam dan makmum tidak ada satupun yang khusyuk, maka juga tetap diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab berkumpulnya untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Kalau sholat sendirian, kemana-mana pikiran itu. Kadang sholat yang 4 rakaat itu masih ragu-ragu, ini sudah 4 apa 3. Tiap hari kayak gitu, 4 apa 3, 4 apa 3. Ya karena sholat sendiri. Dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis itu, orang itu kalau sholat berjamaah ibarat ada gerombolan kambing, sedangkan serigalanya cuma 1. Kira-kira berani mau masuk ke situ? Nanti dikeroyok itu. Tapi kalau orang sholat sendiri, ibarat kambing sendiri, ada serigala, ya gampang ganggunya. Serigala itu siapa? Setan. Bukan serigala berbulu domba, itu lain lagi itu. Nah, ini salah satu keistimewaan orang sholat berjamaah. Jadi orang yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap, ya tidak harus dalam keadaan gelap. Gelap itu jauh lebih besar pahalanya karena gelap ada banyak kesusahan. Maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat, akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat. Ya tidak harus berjalan. Nanti berjalan nambah tidak rutut sholat jamaahnya ya pakai sepeda motor. Karena dulu masih belum ada sepeda motor. Ya sama aja itu, pahalanya sama saja. Tapi kalau orang misalnya bisa berjalan, ya pahalanya jauh lebih besar. Tapi harus dikira-kira sekiranya dia masih bisa melakukan sholat berjamaah. Rumahnya jauh, kemudian dia ngotot, saya mau jalan kaki biar pahalanya lebih banyak. Di sana sudah habis sholat jamaahnya, ya sama aja. Karena pahala itu disesuaikan dengan kepayahannya. Semakin orang itu payah, semakin orang itu banyak pahalanya. Contoh misalnya belajar seperti ini, tidak paham, ini gimana ya maksudnya? Dipikir. Itu mikir itu ada ininya, ada pahalanya. Karena dia payah. Ada beban yang harus ditanggung. Beda dengan orang pinter. Sekali diterangkan langsung paham. Dia dapat pahala. Makanya harus bersyukur kalau jadi orang bodoh itu. Karena belajarnya berkali-kali. Pahalanya lebih banyak. Kadang orang bodoh itu udah bersyukur itu. Kalau misalnya sekolah atau kuliah, ada yang tidak lulus ujian, harus remedi. Alhamdulillah ditakdirkan bisa belajar lagi, dapat pahala lagi. Yang pintar kan pahalanya cuma 1. Yang bodoh pahalanya banyak karena dia suka buka-buka buku, buka-buka kitab. Nah, ini kan dia ilmunya, waktu yang digunakan untuk belajar lebih banyak. Jadi bersyukurlah bagi orang yang bodoh. Semua harus bisa bersyukur. Itu yang kedua, orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Yang ketiga adalah wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu namanya sedekah. Sedekah itu lebih hebat dan lebih dahsyat pahalanya dibanding orang banyak beribadah. Dalam satu keterangan di dalam kitab Kalamul Habib Ahmad Al-Attas, di situ dijelaskan, inna luqmatan fi batni ja'iin afdalu min imarati sab'ina jami'. Sesungguhnya satu suapan yang masuk ke perutnya orang yang lapar lebih utama dibanding membangun 70 masjid jami'. Pernah diceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Khalilullah. Nabi Ibrahim ini yang membangun Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah, selesai membangun, Nabi Ibrahim ini sholat di setiap sudut 4 sudut itu, setiap sudutnya 1000 rakaat. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, begitu bagus apa yang kamu lakukan. Akan tetapi, luqmatun fi batni ja'iin tunfikuha alaihi khairun min hadha kulli. Akan tetapi satu suapan yang masuk ke perutnya orang yang sedang lapar, itu jauh lebih bagus dibanding apa yang kamu lakukan semuanya. Ini sedekah. Sedekah itu
sangat hebat, sangat dahsyat. Dan sedekah itu juga salah satu cara untuk terapi sebuah penyakit. Jadi kalau ada orang sakit, terapinya bukan cuma ke rumah sakit, tapi juga harus mengeluarkan sedekah. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abu Nuaim dan Imam Al-Khatib. Di situ Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakah." Jagalah harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada orang sakit itu sudah ke dokter tidak sembuh, sudah ke ustaz tidak sembuh, coba sedekah. Bisa jadi itu salah satu yang menjadi penyebab kesembuhan. Karena ini yang bersabda langsung Rasulullah. Sedekah. Caranya bagaimana? Caranya bersedekah. Cara terapi penyakit dengan sedekah itu bagaimana? Ini caranya. Caranya ada caranya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi kalau kita sedang sakit, tidak harus kita atau orang lain. Kemudian kita yang bersedekah diniatkan untuk orang lain juga tidak apa-apa. Caranya bagaimana untuk terapi sedekah ketika kita sedang sakit? Kita niatkan agar kita diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Kemudian kita sebelum bersedekah itu bilang seperti ini. Alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum bersedekah ya, kita baca alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah itu kita bilang seperti ini. Ya Allah, saya pernah mendengar nabimu bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sebenarnya ini ada versi bahasa Arab, tapi versi bahasa Indonesia tidak ada apa-apa juga. Jadi setelah alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bilang seperti ini di dalam hati aja, enggak usah di ini. Nanti dikira orang gila. Ya Allah, saya pernah mendengar nabimu, rasulmu, kekasihmu bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan sekarang aku mengobati diriku sendiri dengan sedekah agar aku terhindar dari segala macam penyakit dan bencana. Kemudian pada saat dia memegang misalkan uang atau makanan, dia bilang ke makanan itu, Allahumma ishtaraitu nafsi wa jismi fi dhahiri wa batini bihada. Ya Allah, aku membeli diriku sendiri dengan sedekah ini, dan terimalah sedekahku ini. Ya Allah, terimalah sedekahku ini, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi ini seakan-akan kita itu kalau bersedekah niat membuang penyakit. Kalau bersedekah itu niat membuang penyakit dan membeli kesehatan dengan sedekah. Jadi caranya seperti itu. Walaupun di sini ada yang versi bahasa Arab, tidak harus versi bahasa Arab. Itu cara terapi dengan sedekah. Dimulai dari alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bilang di dalam hati kita sendiri, ya Allah, saya pernah mendengar nabimu bersabda, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Kemudian aku sekarang bersedekah untuk menyembuhkan penyakitku atau menyembuhkan penyakitnya si fulan. Tidak apa-apa, diniatkan untuk orang lain. Kemudian ya Allah, aku membeli kesehatanku dengan sedekah ini, dan terimalah sedekahku dengan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad. Itu insya Allah nanti akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Itu sedekah. Dan sedekah itu ada bermacam-macam, ada tingkatan-tingkatannya. Ada sedekah yang nilainya kecil, ada sedekah yang nilainya besar, ada yang lebih besar. Sedekah macam-macam. Ada sedekah itu bernilai 1. Sedekah 1 dilipat gandakan 10. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang yang sehat. 1 dilipat gandakan 10. Itu memang sudah rumus umum itu. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu kalau kita sedekah kepada orang yang sakit, orang yang sehat. Ada 1 sedekah itu dilipat gandakan itu 90. Kepada siapa? Kepada orang buta atau kepada orang yang terkena ujian. Itu 1 sedekahnya sebanding dengan 90.
Ya sudah jelas beda antara orang sehat dengan orang yang buta. Yang ketiga, sedekah 1 itu sebanding dengan 900, dilipat gandakan 900 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Kepada kerabat yang membutuhkan. Jadi pahalanya sedekah kepada kerabat jauh lebih besar. Kadang kita itu suka memberi kepada tetangga, kepada sahabat, giliran kerabatnya yang tidak punya dibiarkan. Padahal pahalanya jauh lebih besar. Ya, saudara, keluarga yang ada hubungan keluarga itu kerabat ya namanya. Sanak famili itu namanya. Tidak harus keluarga yang ada di dalam rumahnya saja. Paman, itu sepupu, itu semuanya yang kerabat itu. Masa kerabat tidak paham? Paham ya, kerabat. Kemudian ada sedekah 1 itu dilipat gandakan 100.000. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ada punya rezeki lebih, sisihkan kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun kita masih belum bisa membalas jasa-jasa orang tua. Walaupun kita seandainya memberikan seluruh harta kita kepada kedua orang tua kita, maka itu tidak bisa memenuhi hak kita sebagai anak untuk mengabdi kepada kedua orang tua. Jadi lebih besar ini pahalanya. 1 dilipat gandakan 100.000. Ada yang hebat lagi, paling tinggi ini derajatnya. Sedekah 1 dilipat gandakan 900.000. Kepada siapa? Kepada siapa? Atau kepada orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang soleh. Misalkan ada orang soleh datang ke sini, atau misalkan ini nyabis ke kiai, misalnya ke ustadz yang dia anggap soleh, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding semuanya. Kenapa? Karena dia membawa ilmu, membawa kemuliaan, menyebarkan agama, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Sehingga pahalanya jauh lebih besar dibanding semuanya. Apalagi yang menjadi orang soleh, yang menjadi guru adalah orang tuanya sendiri. Coba bayangkan. Tambah lebih hebat lagi itu. Kemudian itu banyak sedekah. Sedekah itu semakin kita mengeluarkannya bukan semakin berkurang, akan tapi semakin bertambah. Dalam satu keterangan hadis disebutkan, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Rasulullah mengulang 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena banyak orang yang tidak yakin uangnya bisa bertambah dengan sedekah. Karena secara akal yang dikeluarkan berarti berkurang. Tapi janji Rasulullah itu pasti. Dan sini sudah banyak dibuktikan itu, kehebatan sedekah itu. Orang itu kalau sedekah, maka sedekah itu akan berkata dengan 3 kalimat kepada dirinya itu. Qad kuntu qalilatan fasirtu kasiratan. Sedekah ini berkata kepada orang yang mengeluarkan itu, aku awalnya sedikit, kemudian aku menjadi banyak. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Aku mestinya menjadi sirna, tapi aku sekarang menjadi kekal sebab engkau sedekahkan. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduk. Engkau sekarang menjagaku, maka sekarang aku yang akan menjagamu. Jadi rata-rata orang itu yang kehilangan uang atau dicuri uangnya, dirampok dan seterusnya, itu bisa jadi dia tidak mengeluarkan zakat. Karena salah satu fungsi zakat itu untuk menjaga harta, melindungi harta. Orang juga sama, jarang bersedekah itu juga sama. Makanya Al-Imam An-Nawawi itu juga setiap kali mau bertemu dengan gurunya itu pasti bersedekah. Di jalan diniatkan sedekah untuk gurunya. Sedekah gurunya diniatkan untuk orang lain itu.
dihadiahkan pahalanya kepada gurunya. Itu sama juga, bersedekah kepada guru juga sama. Iya. Makanya tradisi ada orang nyabis ke kiai, ke habaib, orang-orang soleh, orang-orang tokoh agama misalkan, ya karena memang pahalanya besar. Tapi ketika tidak bisa, minimal kepada orang tua ini kadang sering dilupakan. Ketika orang tuanya kaya dan anaknya juga kaya, kadang-kadang sudah tidak dihiraukan. Saya cerita itu kalau pas pulang itu, ketika mau balik ke sini, itu kasih sangu ke ibu saya. Walaupun ibu saya punya uang, ya sebisa saya, ya kadang ya angka ratusan. Dan itu bukan kemudian uang saya berkurang, tambah ketika sudah nyampe ada banyak itu rezeki itu, pahalanya banyak dan faedahnya sangat besar. Nah, itu tentang 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada saat itu selain naungan Allah. Yang pertama adalah orang yang berwudu dalam keadaan cuaca yang cukup dingin. Yang kedua adalah orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah orang yang beri makan orang yang lapar. Orang yang lapar itu bisa jadi sahabatnya sendiri, temannya sendiri, dan harus cari orang yang kelaparan itu. Misalnya telat kiriman, belum makan, kasih makan, gitu. Ya, sama aja. Dari sini ada yang mau tanya, silahkan. Ya. Bagi perempuan lebih baik di rumah, terutama yang muda-muda. Tidak dianjurkan ke masjid. Kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di musola terdekat, jangan ke masjid. Terutama yang muda-muda itu. Kalau yang tua-tua tidak apa-apa ke masjid. Yang muda-muda itu soalnya menggoda. Kadang saya waktu sholat tarawih di masjid Jami itu, berangkatnya itu mukenanya diginikan. Ini pakai celana ketat, pakai kaos ketat. Ini mau ke diskotik, mau ke masjid itu. Ini mukenanya diginikan tuh, terus gini. Ya kelihatan semua itu lekuk tubuhnya itu. Tambah menjadi fitnah. Dia mengira dapat banyak pahala, justru dapat banyak dosa. Jadi untuk perempuan itu lebih bagus di rumah saja, jangan di masjid. Kecuali dia di rumah tidak ada temannya dan merasa tidak aman, ya tidak apa-apa ke masjid. Atau dia perempuan yang tidak menggoda selera misalnya, tidak apa-apa ke masjid gitu. Yang sudah bau minyak kayu putih itu, bau bawang apa, tidak apa-apa ke masjid gitu. Tapi yang masih muda-muda itu, yang ngerasa masih muda, apalagi yang cantik, mending tidak usah di masjid. Jangan beralasan saya pengen dapat banyak pahala, dosanya jauh lebih banyak karena menggoda banyak laki-laki gitu. Nah, salahnya kamu keluar. Kalau saya, iya silakan. Ya. Bawa apa? Iya, terus? Terus? Iya. Pemikiran apa? Oh, jangan coba-coba, harus yakin. Ya, jangan coba-coba, tapi harus yakin. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi itu pasti terjadi. Jangan diniatkan coba-coba, harus yakin. Saya yakin dengan Rasulullah, dengan sabda Rasulullah. Saya yakin dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Jangan diniatkan coba-coba. Iya, itu berarti imannya masih kurang kuat. Harus yakin, harus yakin. Semua itu harus yakin.
Orang mau nikah aja satunya yakin, satunya tidak yakin, tidak bisa. Sedekah yang kayak tadi itu terapi dengan penyakit juga harus yakin. Harus yakin semuanya. Amal lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak yakin itu tidak bakal bisa ngambil manfaat. Harus yakin, berobat itu juga harus yakin. Kadang-kadang ada yang datang ke saya berobat tidak yakin, ya sudah, tidak sembuh, ya tidak bisa. Harus yakin, jangan diniatkan coba-coba. Yakin ini sabda Nabi, jangan coba-coba. Tapi ya masih bertahap, ya tidak apa-apa, awal-awal. Nanti tahap berikutnya ya harus yakin. Gitu. Tapi harus benar-benar kuat tuh hatinya. Kalau tidak kuat, nanti ragu-ragu itu. Nanti saya nanti di sana, nyampe di sana, tidak punya uang nanti. Ya harus mantap hatinya. Ya, satu lagi. Kenapa adanya berjamaah itu banyak bedanya? Kenapa sholat sunnah itu dianjurkan sendiri? Ya memang sholat sunnah sendiri memang. Aturannya memang sendiri. Kecuali sholat apa namanya? Sholat tarawih. Itu ada anjuran untuk berjamaah. Sholat sunnah yang lain, ya memang sendiri. Nanti tambah memberatkan ketika sholat sunnah harus berjamaah itu. Ya kalau ada temannya, sholat duha aja jarang-jarang, mau ngajak siapa? Sholat qobliyah badiah ya kadang-kadang melakukan. Mau ngajak siapa? Sholat tahajud, mau dibangunkan semua, sholat jamaah tahajud itu. Ya berat nanti. Di sholat sunnah yang dianjurkan jamaah ya salah satunya sholat tarawih itu. Kalau sholat yang lain ya tidak ada anjuran sholat berjamaah, tapi ketika dilakukan berjamaah boleh dengan niat untuk memberikan semangat kepada yang lain. Tapi biasanya itu tidak dikeraskan bacaannya. Contoh sholat duha berjamaah boleh pada boleh? Boleh dengan niat untuk memberi semangat kepada yang lain. Dibaca keras apa pelan? Pelan kan? Pelan. Ya biasa, itu udah dianjurkan sholat berjamaah itu. Jadi itu ada pembahasan khusus tentang sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Contoh yang dianjurkan berjamaah sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, minta hujan misalnya. Itu dianjurkan berjamaah, ada pembahasan khusus itu. Kalau dibahas sekarang panjang. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Itu ada pembahasan khusus di dalam bab fikih. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.